Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhu Bidiraya. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 25 sampai 37. Ayat ini menjelaskan untuk menangkap, memborgol dan memasukkan ke dalam api neraka bagi golongan kiri atau orang yang berdosa. Kemudian disuruh dirantai di nerakanya, panjangnya rantai itu ada 70 hasta malaikat. Di sini dijelaskan sebabnya ada dua. Satu, dia tidak iman kepada Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah, dan kedua, karena dia tidak menunaikan hak-hak adami. Di sini dijelaskan juga bahwa tidak ada penolong di sana itu. Makanannya di neraka itu adalah gislin, nanah dan darah orang-orang neraka. Ada yang gislin menjelaskan bahwa minuman yang sudah dimasak 70.000 tahun di neraka dan akan diminumkan kepada orang-orang yang mendapat buku sebelah kiri. Siapa mereka yang mendapat buku sebelah kiri? Ini disebut al-khati'un di ayat terakhir 37, itu orang yang berdosa. Kalau kita belajar tafsir Maudhu Bidiraya, berarti kita harus mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu menjelaskan tentang orang yang mendapat buku sebelah kanan atau golongan kanan. Kemudian juga dijelaskan nanti dalam surat Al-Waqiah, kejadian ini adalah karena ada satu kejadian yang pasti terjadi. Kemudian di situ dijelaskan nanti, dan ini yang harus dibahas oleh kita adalah 3 golongan manusia. Wa kutum ala talata azwaja, as-sabiqun, ashabul yamin, dan ashabus shimal. Nanti kita jelaskan as-sabiqun, orang yang lebih dulu masuk surga. Siapa mereka itu? Ayat sebelum Maimanah, orang yang mendapat buku dari sebelah kanan atau golongan kanan, itu mereka nanti akan masuk surga. Dan yang ketiga yaitu ashabus shimal, jadi orang yang mendapat buku dari sebelah kiri, itu nanti akan menjadi orang rugi. Jadi 2 golongan masuk surga dan 1 golongan manusia nanti masuk neraka. Kemudian Al-Haqqah ayat 25 sampai 37, tapi ada kalimat khuduhu fagullu summal jahima sallu. Wahai malaikat, tangkap dia, borgol dia, dan lemparkan ke dalam api neraka. Kalau kita melihat realitas sekarang, orang yang khotiun itu, orang yang berbuat dosa itu akan sama dan harus diperlakukan sama. Ketika dia berbuat dosa, tangkap, borgol, dan jebloskan dalam penjara. Jadi saya kira tangkap, borgol, masuk ke penjara itu ada tafsir kontemporernya. Sebab di dunia tidak ada neraka, yang ada penjara. Bahwa siapa yang ditangkap, siapa yang diborgol, siapa yang dijebloskan ke penjara? Ya al-khati'un. Siapa al-khati'un? Yang selalu berbuat salah. Kenapa khati'un dijebloskan ke api neraka nanti dan sekarang harus dijebloskan ke penjara? Sebab sesuai dengan teksnya di ayat ini, la yu'minuna billahi al-azim. Mereka tidak iman kepada Allah, alias tidak percaya kepada alam gaib, dan disebut komunis. Jadi paham komunis itulah paham yang disebut la yu'minuna billahi al-azim. Kedua, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah memberikan atau mendorong kepada orang untuk memberikan harta kepada fakir miskin. Di sini ada orang kapitalis dan sosialis. 2 kelompok disebut ayat ini adalah wujud nyata sekarang. Karena dia berjiwa komunis, tidak percaya kepada hari akhirat, dan memang sosialis dan kapitalis, serakah kepada harta, itulah yang ditangkap, diborgol, jebloskan ke penjara. Siapa? Ya banyak. Yang khawatir itu banyak. Cuman kalau kita melihat konteks ayat ini, rasa pesimis optimis. Rasa optimisnya kalau dilaksanakan dengan tegas, yang busuk kalau ikan kan tidak ekornya dulu, ya, jadi kepalanya dulu itu. Sebab dalam hukuman atau di
Kalau diajak yang punya pengaruh seperti dulu raja-raja Hindu Buddha masuk Islam, anak buahnya ikut semua. Demikian pula kalau memang tidak akan hukum tegas kepada kelompok elit, maka insya Allah akan jera hukuman itu. Kan yang terjadi sekarang anomali. Apa anomali itu? Ada penyimpangan, ada suatu perkara yang aneh, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Akhirnya itu apa? Ya benar tidak sih omongannya itu? Itu yang anomali. Kalau kita melihat tegas omongannya, lalu tidak bisa mewujud buktikan, itu anomali namanya. Rakyat semua menuntut di tiap kota-kota besar, adili Jokowi, hukum Jokowi, penjarakan Jokowi. Malah dia sendiri mentang ke rakyat, tolong jangan dipisahkan aku dengan Jokowi. Begitu ada perhelatan di suatu pertemuan, hidup Jokowi, hidup Jokowi, itu semua tepuk tangan dan ucapan terima kasih. Pesimis memang kita kalau melihat tadi hidup Jokowi, pesimis. Gak ada artinya kita Banten di mana untuk tangkap Jokowi, ya gak ada artinya. Kalau memang, dan ini memang tadi suatu perkara yang ya harus kita sikapi. Ini contoh saya Pak, di kena tafsir kontemporer, jadi menangkap dan memborgol dan memasukkan penjara itu orang khatiun. Khatiun itu ya karakter manusia yang salah. Kenapa anomali tadi itu? Karena kalau melihat contoh-contoh zaman dulu, presiden yang pertama namanya Pak Karno, tegas dia. Siapa saja yang tidak sesuai dengan keinginannya atau ada perlawanan, bukan hanya ditangkap, bukan hanya diasingkan, dibawa langsung dijebloskan ke penjara. Di dalam sejarah kita kenal dulu orang-orang Masumi disebut eksim kanan oleh mereka, hampir semua Pak dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena ada nasakom dulu, nasionalis, agama non komunis. Persis ayat nanti ada ashabul simal, ashabul yamin. Istilah ini diambil oleh mereka. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu agamis, orang religius. Sedangkan ekstrem kiri komunis. Mereka ada di jalur nasionalis. Jadi siapa saja yang tidak nasakom dari agama dan komunis dipenjarakan. Tapi anehnya Pak, kok yang dipenjara ekstrem kanan atau kelompok kanan? Dimaksud kelompok kanan oleh nasionalis adalah Muslim. Itu yang dijebloskan. Harusnya yang dijebloskan angsa musimal, golongan kiri. Harusnya menurut Al-Quran kan yang dijebloskan ke neraka itu ashabus simal, golongan kiri. Kenapa? Sebab kalau golongan kanan kan golongan al-faizun, golongan yang senang gembira karena mendapat bukunya dari sebelah kanan. Sementara orang sebelah kiri seperti apa ayat ini? Mereka kan tidak tahu tentang akhirat. Sampai dia kata ya laitani lam utakid dabiyah. Ya laitani, sebaiknya harapan dia itu buku aku yang ini tidak diserahkan padaku. Siapa? Bukunya dari sebelah kiri, isinya nampak kejahatan dia gitu. Sehingga keinginan dapat buku sebagai kiri supaya apa? Lam mahisabiyah, supaya dia tidak tahu apa, tidak tahu hisabanku. Sampai dia nyesal, ya laita kanatil qadiyah. Kalau aku tahu yang sesungguhnya bahwa ini yang misalkan urusan itu, aku taat. Tapi dia kan tidak percaya kepada kematian. Dikira kematian itu yang diyakin oleh Islam, bahkan mulai dia tidak ada. Setelah mati ya sudah selesai. Itulah yang membuat mereka penyesalan. Saya lihat di tafsirnya, kalimat ya laita kanatil qadiyah itu satu penyesalan yang sangat. Kenapa? Ada dua Pak di sini. Coba lihat, ma agna animalia. Seluruh kekayaanku tidak bisa menjamin dan tidak bisa menolong serta tidak ada gunanya. Kekayaan itu ya dari mulai dia kekayaan kecil sampai besar, sedikit sampai banyak. Yang tadinya hanya mungkin waktu jadi pejabat cuman 1 juta atau 1 miliar 2 miliar, begitu sudah jadi pejabat triliunan. Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Dan halaka ali sultaniyah, sudah hilang sekarang kekuasaanku. Yang dulu dari misalnya dari karir, dari tingkat wali kota sampai jadi presiden, itu dia bilang halakani sultaniyah. Tidak ada gunanya harta dan kekuasaanku sekarang tidak ada apa-apanya lagi. Ternyata Malik Yaumiddin, Allah yang ngeraja di hari itu. Jadi penyesalannya dua. Satu, dia punya harta banyak, tidak bisa berguna. Kedua, jabatannya yang tinggi juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Sampai kerugian dan kesedihan dia itu dijawab oleh Allah, yaitu Allah mengutus malaikat Jabaniyah
Ada yang mengatakan 8 malaikat, ada 70 malaikat menangkap dia yang dipimpin oleh Jabaniyah. Allah berfirman, "Khudu, tangkap dia tuh. Bagulu, borgol. Lalu summa jahima sallu, lemparkan ke neraka." Jadi konteksnya ayat ini yang diborgol itu di sini ternyata satu yang punya harta banyak, kedua yang punya jabatan tinggi. Siapa pusat sultan itu? Pejabat tinggi kan? Ya tentu orang-orang yang sudah sampai ke puncak kekuasaan. Itu nanti yang harus dilakukan khusus ayat ini. Yang perlu kalau ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sebelum dia ditangkap, diborgol oleh malaikat, dijebloskan neraka jahim. Dia diadili dulu. Sebab yang namanya hukum, Pak, itu kan berkait dengan keadilan. Ditegakkan hukum pasti ada keadilan. Dan keadilan harus ada diadili. Kalau tidak diadili, siapa yang diadili? Yang salah. Keadilan tidak akan wujud. Sekarang yang diadili siapa? Gampang, Pak. Kalau diadili para pejabat, itu uangnya kan banyak. Selain memang mereka berhenti dari bawahnya, juga kekayaannya kembalikan jadi banyak. Sehingga jadi subur makmur rakyatnya. Kalau ini pejabatnya tidak diadili, ya sudah miskin terus. Sebab kalau mengadili yang miskin, mencuri ayam misalnya kan sedikit. Tapi kalau harta pejabat, kalau kembali itu rakyat jadi banyak. Apa contohnya misalnya? Saya lihat sejarah Pak dulu. Zaman Pak Karno itu banyak yang ditangkap, Pak. Bapak kenal, ada sebut Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu golongan ekstrem kanan. Padahal dia ingin tadinya undang-undang rencana untuk menegakkan syariat Islam supaya ditegakkan. Karena berseberangan dengan Pak Karno, ditangkap, diborgol, dibui. Siapa lagi? Sultan Syahrir. Sultan Syahrir temannya dia dan bahkan Perdana Menteri. Ya, bekas Perdana Menteri. Tapi karena berseberangan, ditangkap, diborgol, dijebloskan juga penjara sama Pak Karno. Kalau Masumi yang lain, banyak sekali. Ya, di Bogor ada beberapa orang, termasuk yang diasingkan. Itu semua yang berseberangan dengan Pak Karno, ditangkap, diborgol. Ada yang dibunuh dan ada yang diasingkan. Kemudian kita kenal misalnya setelah itu ada Pak Hamka. Pak Hamka itu pada gurunya Pak Karno. Karena berseberangan, dibui juga. Sampai muncul tafsir Al-Azhar. Itu dibuian, Pak. Jadi Bapak kalau ingin menulis banyak, ingin punya tafsir, kayaknya Bapak harus dibui dulu seperti Pak Hamka. Dibui oleh Pak Karno, salah, maksudnya salah. Padahal ya yang salah, saya tanya, kira-kira menurut Bapak yang salah Pak Karno atau Hamka? Ya kan bisa dibaca kalau kita. Ya, karena memang berseberangan, ulah ditangkap, diborgol, dibui. Ada lagi yang ketiga itu ada Mr. Rum, juga ditangkap sampai dibui. Ada lagi Sapruddin Perwinagara, ditangkap sampai dibui. Kasman seperti Pak Kasman Sigadimejo, itu temannya Pak Nasir. Jangan Pak Harto, apalagi itu siapa nggak kenal Bung Tomo? Arek-arek Surabaya tanggal 10 sehingga jadi hari pahlawan itu kan. Itu Bung Tomo karena berseberangan dijebloskan sama Pak Harto. Siapa lagi yang dijebloskan Pak Harto? Banyak kan. Yang di Luliang itu Abdul Qadir Jailani. Siapa lagi? Roni Adi semua. Jadi yang namanya presiden berhak tadi untuk mengadili orang yang dianggap bertentangan. Meskipun menurut rakyat benar, tapi kalau bertentangan dengan presiden tangkap, borgol ya jebloskan ke penjara. Jadi saya masih ragu, Pak. Saya belum yakin Pak Prabowo bisa menangkap seluruh pencuri. Saya belum yakin. Maaf, ini contoh saja bahwa sebetulnya ayat ini sangat berlaku berkait kepada orang-orang yang dianggap salah. Quran mengakhatiun salah, semua diborgol, ditangkap, dimasukkan penjara. Wa kuntum azwajan salasa di surah Al-Waqiah. Kamu itu nanti setelah hari kiamat terjadi akan ada 3 golongan manusia. Fasabul maimanah ma asabul maimanah. Pertama lagi golongan orang yang sebelah kanan, sangat bahagia dan beruntung orang-orang yang mendapat buku sebelah kanan. Kemudian asabul mas'amah, orang yang dapat buku sebelah kiri. Ma asabul mas'amah, sangat jelek dan buruk nasibnya orang mendapat buku sebelah kiri. Lalu ada as-sabiqun as-sabiqun. Jadi was-sabiqun as-sabiqun itu orang-orang yang dulu masuk surga. Dari mana? Dari as-sabiqun, orang yang dulu masuk iman. Itu tafsirnya. Kalau di dalam tafsir lain misalnya as-sabiqun itu para nabi, para mursalin, para siddiqin dan syuhada. Itulah yang golongan lebih dulu masuk surga. Ini tafsir yang salah satunya. So, nanti ada tafsir lain. As-sabiqun itu, misalnya tafsir berikutnya, siapa sabiqun as-sabiqun? Yaitu orang yang di sini dijelaskan ini menurut hadis Nabi dari Siti Aisyah.
Atadruna minas sabiq? Tahukah kalian, sabda Nabi, siapa sabiqun itu? Dijawab oleh para sahabat, qaulu Allah wa rasul alam, ya Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi menyampaikan, as-sabiqun itu adalah alladzina idza utul haqqa qabbaluhu. Seorang yang sudah hak dan kewajibannya, dia menerima tugas kewajibannya dilaksanakan, lalu dia menerima haknya. Atau dia menerima hak itu karena melaksanakan kewajibannya. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, nah itu bukan as-sabiqun. Kewajiban dilaksanakan lalu diberi haknya diterima. Nah itulah as-sabiqun. Kedua, wa idza su'ilu baddalu. Apabila diminta dia dari apakah dirinya atau hartanya atau ilmunya lalu diberikan kepada orang lain, itulah orang as-sabiqun. Dan yang ketiga, wa idza hakamu lin-nasi kahukmi min li anfusihim. Apabila dia menghukumi orang, menyayangi orang, persis seperti dia sayang dan menghukumi dirinya. Ini tadi kelompok as-sabiqun yang pertama yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, yang akan lebih dulu masuk surga bersama Nabi. Sebab kalau masuk surga bihauri sabil, Pak, tanpa dihisab. Masuk dahulu ke surga itu Nabi, mursalin, sidikin, syuhada. Nah, kemudian ada as-solihin. As-solihin itu tadi al-abror. Ya, orang-orang baik itu tadi dia melaksanakan tugasnya lalu menerima haknya. Lalu dia apabila diminta ilmu, harta, jabatan diberikan, dan apabila dia menjadi penguasa memberikan hukuman kepada orang, dia melihat kemanfaatannya. Apa itu kemanfaatannya? Sebab kalau dia salah menghakimi, ya dia resiko. Jadi menghukumi orang lain sebagaimana dia menghukumi dirinya, dia sayang pada dirinya. Salah menghukumi, ya dia ancam neraka. Kalau benar menghukumi, masuk surga. Berikutnya apa? Awalum rohan ila masjid. Orang as-sabiqun yang ikut para mursal itu adalah orang yang pertama-tama masuk ke masjid. Dan awalum hurujan fisabilillah. Kalau ada jihad, ada perang atau ada perlawanan, dia lebih dulu. Tetapi ada as-sabiqun al-mubadiruna ila fil khairat. Tafsir yang ketiga, orang sabiqun, orang yang segera melaksanakan kebaikan. Kelompok yang kedua yaitu ashabul maimunah. Fa amman utiya kitab yamini, ha umakru kitabiyah. Orang yang diberi buku sebelah kanan, bangga dia. Coba lihat oleh kamu, baca oleh kamu, saking senang, nyuruh dibaca oleh orang lain. Iqra'u kitabi, tuh baca oleh kamu, catatan amalku. Kenapa? Bagus sekali isinya. Bahkan ketika dia membaca ada yang salah, berhenti, lalu dia mengulangi dari awal, begitu yang kedua hilang itu kesalahannya. Senang sekali dia itu. Ini baca buku selembar, bagus. Begitu kedua lembar, jelek. Wah, gak mau nulisin, balik lagi. Begitu balik lagi, pas di halaman kedua, bagus semua itu. Ada yang menafsirkan itulah orang-orang yang diberi buku sebelah kanan, sehingga dia bangga. Jadi iqra'u kitabi, coba baca oleh kamu tulisanku ini. Kenapa dia bangga? Sebab ini donantu anni mulaqin hisabia. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya akan bertemu dengan hisaban saya. Ini di dunia, kalau orang yang yakin akan dihisab itu dapat buku dari sebelah kanan. Bapak yakin nggak akan dihisab? Yakin, tapi kan kalau selalu berbuat amal yang salah, berarti hisabannya jelek. Makanya di ayat lain nanti surat Insyikok. Fa amman utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberi buku sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Dihisabnya ringan. Wayan qalibu ila ahli masrur. Begitu kembali kepada keluarganya, saudaranya, anaknya, cucunya, dia senang gembira, riang. Senang. Kenapa? Semua jonghok amplop di surga. Uaknya di surga, pamannya di surga, mertua di surga, adiknya di surga, kakaknya di surga, anak cucu di surga. Senang dia semua. Kenapa? Dulu sudah bersusah payah waktu di dunia. Sehingga orang yang mendapat buku di belah kanan itu tadi akan mendapat kesenangan. Wayan qalibu ila ahli masrur. Beda nanti surat Al-Insyikok bagi orang yang diberi buku sebelah kiri. Fa amman utiya kitabahu bisimali fa sabayat usuburo. Orang yang diberi buku sebelah kiri, dia mengatakan yad usuburo, rugi saya, celaka saya. Wa yasairo, ngaku rugi celaka bukan ditolong, gak ada yang nolong, tapi dilempar ke api neraka. Kenapa? Innahu kana fi ahli masrur. Kenapa dia celaka di akhirat? Sebab innahu kana fi ahli masrur. Dulu waktu dunia senang-senang mulu. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Kenapa dia di akhirat celaka dapat buku dari sebelah kiri? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu di dunianya mutraf. Mutraf ini ingin bermewah-mewahan, ingin bersenang-senang. Meskipun dia dapat minjem katanya itu kapal yang digunakan oleh dia, terpenting dia senang-senang. Begitu dia, ini dari mana uangnya? Itu kan saya numpang saja.
Itu memotor begitu, dipaksakan untuk senang, meskipun pinjam, apalagi kekayaannya tidak diberikan kepada orang lain, tapi dilaksanakan untuk dirinya sendiri. Ini akibatnya tadi bakal menjadi rugi. Yang kedua, kan yusiruna ala hisil azim, melaksanakan pelanggaran yang berat, melakukan pelanggaran yang dahsyat, yang merugikan rakyat. Misalnya merubah konstitusi, biar dia merubah konstitusi, yang penting anaknya jadi. Itu ala hisil azim. Jadi merubah sesuatu yang berat. Memang tafsirnya hisil azim ya kemusyrikan, perzinahan. Tapi juga ala hisil azim yusirun, berzina, mencuri, korupsi, terus menerus berkorupsi, tidak pernah henti korupsi, terus menerus berzina. Ini yusirun ala hisil azim, terus menerus musyrik. Ini faktor yang kedua, sehingga dapat buku dari sebelah kiri. Yang ketiga, kan yaquluna aidamitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamaqutun. Masa aku akan dibangkitkan setelah aku jadi tanah dan tulang berulang? Ini keyakinan mereka. Yakin mereka itu mati tapi tidak dibangkitkan. Kalau kita meyakini dibangkitkan, ya ada mahsyar. Sabab-musababnya tadi, kenapa mereka rugi di akhirat dan masuk neraka sa'ir? Karena diberi buku dari sebelah kiri. Akibatnya 3 menurut surah Al-Waqi'ah. 1 tadi mutsrof, ingin hidup mewah. Kedua, selalu melaksanakan dosa besar dan terus menerus. Dan yang ketiga, tidak yakin ada akhirat. Sedangkan di surah Al-Haqqah itu hanya 2, Pak. Apa itu? Innahu kana la yu'minuna billahil azim. Dia seperti tidak iman kepada Allah, alias ragu kepada Allah, padahal sudah diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan. Tapi karena dia tidak iman kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban Allah, maka jadilah dia kerugian. Ini hubungan kepada Allah tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak berbuat baik kepada masyarakat. Bapak hadirin Allah, saya akan jelaskan sedikit. Orang religius, orang yang kuat agamanya, itu bisa jadi nanti salah, tidak ada kesolehan sosial. Dia religius memang, sholat rajin, puasa rajin, tapi maksiat juga rajin. Ini religius di bidang agama, tapi tidak sosial. Ya, namanya sekarang kan harus ada religius dan religi sosial. Religi sosial itu artinya sosial kesolehan sosial. Setelah dia berbuat baik sama Allah, juga berbuat baik dengan sesama. Yang mencuri sekarang, Mbak, yang mencuri, yang korupsi, itu kan bukan tidak sholat juga, tapi sholatnya tadi tidak membuahkan kesolehan sosial. Tidak yahudu ala ta'amil miskin. Jadi Bapak semua jangan mengira bahwa orang-orang yang mendapat buku dari sebelah kiri ini orang-orang kafir. Tidak orang kafir, orang muslim juga yang sholat. Sebab melaksanakannya hanya sholat saja, tidak ada kesolehan sosial. Ini sebab tadi wala yahudu ala ta'amil miskin. Sehingga dia tidak akan mendapatkan teman yang membantu, sebab dibantu oleh temannya itu teman yang ditolong dia waktu di dunia, yang ada ta'awun. Orang kaya akan lebih cepat dibantu orang miskin kalau waktu di dunia kekayaannya diberikan orang miskin. Seorang ulama atau ustadz, dia lebih banyak dibantu oleh muridnya kalau dia ngajar. Seorang pejabat nanti dibela oleh rakyatnya kalau jadi pejabatnya dia menolong rakyat. Kalau jadi pejabatnya menyengsarakan rakyat, nah itu maka tidak akan dibantu. Di Al-Quran dijelaskan ini. Kalau orang-orang kita seperti kita ini kan nanti disaksi oleh buku kita sendiri. Tapi di Quran disebutkan wa yaqul asyhad haula'il ladzina kadzabu bi ayatillah. Mereka itu ya Allah, asyhad itu para malaikat. Mereka sudah mendustakan engkau, sehingga tidak hak untuk mendapatkan kebaikan dan surga. Sebab apa? Wa yaqul asyhad itu dalam surah Hud. Wa yaqul asyhad, para saksi dari malaikat, dia menyatakan bahwa dia tidak termasuk orang-orang baik, oleh karena layak dari dikumpulkan dalam api neraka. Hadirin Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kesimpulannya, judul teksnya adalah tangkaplah dia, borgol dia, dan masukkan ke dalam api neraka. Ini perintah dari Allah kepada malaikat untuk memborgol orang-orang yang salah. Sedangkan tafsir kontekstualnya, tafsir kontemaudinya adalah tangkaplah dia, borgol dia, dan jebloskan dia ke penjara. Jadi di akhirat dijebloskan ke neraka, di dunia dijebloskan ke penjara. Sebelum mereka yang salah, yang berbuat maksiat dan korupsi, dijebloskan ke neraka kelak, maka jebloskan dulu mereka ke dalam penjara. Siapa yang harus dijebloskan? Yaitu mereka yang khotiun, yang yasiruna alaihi adim, yang terus menerus berbuat dosa, yang tidak henti-hentinya maksiat dan korupsi, itu wajib dijebloskan ke penjara sehingga dijera. Berikutnya, saya berkesimpulan, kejadian saat ini masih pesimis.
Sebab di mana-mana rakyat tangkap Jokowi, adil Jokowi, tetapi ketika bertemu dengan seorang presiden, hidup Jokowi dan ucapkan terima kasih. Ini menurut saya anomali. Kenapa? Supaya rakyat ini sejahtera dan adil, makmur, sentosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar keinginan kita dan akhirnya kita semua diberi pertolongan oleh orang yang ditolong oleh kita. Rakyat subur makmur kepada duniawi. Mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.